Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika wajib yang hari ini kita akan belajar tentang ruang tiga dimensi. Oke, dalam ruang tiga dimensi ada yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama titik, yang kedua garis, dan yang ketiga adalah bidang. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian titik, garis, dan bidang. Titik adalah ditunjukkan dengan nokta dan ditulis dengan huruf besar, seperti di situ titik A, titik Q, dan titik P. Sedangkan garis merupakan kumpulan dari beberapa titik. Oke, jika titik-titik itu dikumpulkan, maka akan menjadi satu garis. Dan garis ini tidak memiliki batas kiri maupun batas kanan. Cukup digambarkan dengan huruf kecil saja. Dan selanjutnya bagaimana dengan bidang? Sebuah bidang memiliki luas yang tak terbatas. Dalam geometri, bidang cukup digambar dengan wakilnya saja. Seperti yang digambar ini merupakan gambar jajaran genjang dan kalian boleh gambarnya misalnya seperti segitiga dan lainnya. Oke, yang pertama kita masuk ke tentang kedudukan titik terhadap garis. Adapun yang pertama, kedudukan titik pada garis, di mana titik A terletak pada garis G. Coba perhatikan, di situ ada titik A yang tepat berada di garis G. Selanjutnya, kedudukan titik di luar garis. Lihat, perhatikan di situ ada titik A yang terletak di luar dari garis G. Oke, coba lihat ya. Nah, itu A itu sudah terletak di luar dari garis G. Nah, dari sebuah titik kita dapat membuat banyak beribu garis. Nah, contohnya seperti yang digambar itu ya. Dan melalui dua titik yang berlainan dapat kita membuat sebuah garis. Contohnya di situ ada titik A, titik B. Maka kita tarik dari titik A, titik B akan menghasilkan sebuah garis AB. Oke, selanjutnya kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik A terletak pada bidang V. Lihat, perhatikan titik itu berada di dalam bidang V. Selanjutnya, titik berada di luar bidang V. Titik A itu terletak di luar bidang V. Coba perhatikan itu ada titik A yang berada di luar dari bidang V. Oke, selanjutnya kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama adalah berimpit. Perhatikan gambar garis G dengan garis H, di mana garis G dan H itu saling berimpit sehingga menjadi menyatu. Jadi garis G sama dengan garis H. Selanjutnya, garis yang berpotongan. Bagaimana dengan garis yang berpotongan? Coba perhatikan di situ ada garis G dan garis H, di mana mereka saling berpotongan sehingga membentuk satu titik antara garis G dengan garis H. Dan bagaimana garis yang sejajar? Coba perhatikan di situ garis G dan garis H itu saling sejajar. Dimanapun bentuknya mereka akan tetap sama, tapi tidak bisa akan ketemu. Dan ini contohnya seperti rel kereta api ya. Dan selanjutnya bagaimana dengan garis bersilangan? Coba perhatikan di situ ada garis G dan garis H, di mana garis H itu tegak lurus dan G itu hampir mau bersilangan dengan garis H. Oke, selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Coba perhatikan di situ garis H yang terletak pada bidang V. Dan yang kedua, garis yang sejajar pada bidang. Coba perhatikan di situ garis G yang sejajar dengan bidang V. Jika bidang V-nya diberdirikan, maka garis G juga berdiri. Dan intinya garis G itu harus sejajar dengan garis V. Nah, bagaimana garis yang menembus atau memotong dari bidang? Coba perhatikan di situ ada garis G yang memotong bidang V, di mana akan menghasilkan sebuah titik A. Itulah yang hasil perpotongan antara garis dengan bidang. Nah, ingat, melalui dua garis berpotongan hanya dapat dibuat satu bidang datar. Contohnya seperti itu, garis G dan garis H, jika saling berpotongan dapat dibuat satu bidang datar. Dan melalui dua garis yang sejajar dapat dibuat satu bidang datar juga. Seperti itu, garis G dan garis H yang sejajar dapat kita membuat satu bidang, yaitu bidang V. Oke, udah paham ya nak? Oke, selanjutnya kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama adalah bidang yang berimpit, di mana bidang V itu berimpit dengan bidang W, jadi menyatu dia. Oke, selanjutnya yang kedua adalah bidang yang sejajar. Bidang V sejajar dengan bidang W. Coba perhatikan di situ ada bidang V yang berwarna biru dan bidang W berwarna kuning. Dan di situ mereka saling sejajar. Paham ya? Selanjutnya bidang yang berpotongan. Perhatikan di situ bidang V dan W saling berpotongan sehingga membentuk garis potong, yaitu garis G. Oke, kita masuk latihan. Perhatikan di situ ada kubus ABCD EFGH.
Maka apa yang ditentukan di situ A, AD, dan FG. Coba perhatikan lagi dari A sampai J itu soalnya ya. Dalam A, garis AD dan FG apa hubungannya? Garis AD dengan FG adalah garis yang sejajar. Selanjutnya bagaimana dengan garis DC dan GH, dan itu merupakan garis yang sejajar juga. Selanjutnya bagaimana dengan garis AE dan BC? Garis AE dan BC itu adalah mereka saling bersilangan. Dan bagaimana garis AG dan EC? Garis AG dan EC itu mereka adalah garis yang saling berpotongan. Garis BC terhadap bidang EFGH adalah hubungannya garis BC sejajar dengan bidang EFGH. Nah, garis EC pada bidang ACGE itu hubungannya adalah garis EC terletak pada bidang ACGE. Yang G, garis HB pada bidang ABCD. Bagaimana itu hubungannya? Garis HB terhadap bidang ABCD itu adalah hubungannya saling berpotongan terhadap bidang ABCD. Dan yang H, bidang ABCD dan EFGH hubungannya ada apa? Mereka sama-sama saling sejajar bidangnya. Nah, untuk yang I, bidang ABCD dengan bidang BCGF itu hubungannya adalah mereka saling berpotongan. Selanjutnya yang J, bagaimana bidang EFGH dan bidang ACGE? Maka hubungan mereka adalah juga saling berpotongan. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan sepenuhnya. Tetap semangat anak ibu. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.